Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, mata kuliah fisika dasar yang akan kita bahas yaitu bab besaran dan satuan. Oke ya, sebelum masuk materi pertama, saya akan kasih kasus kepada kalian semua. Misal, saya punya dua benda ini. Yang pertama speedboat, terus yang kedua perahu dayung. Nah, sekarang kasusnya, dari dua benda tersebut, manakah yang kecepatannya lebih cepat? Apakah speedboat? Apakah perahu dayung? Nah, coba kalian pikirkan. Nah, kalau secara logika pasti jawaban kalian si speedboat kan yang lebih cepat daripada perahu dayung kan. Nah, sekarang gini pertanyaannya saya rubah. Berapa kali lebih cepat si speedboat daripada perahu dayung tersebut? Ada yang bisa jawab? Nah, pasti beda-beda jawabannya nanti. Mungkin yang mahasiswa A jawab 1 kalinya, mungkin yang lainnya 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Bisa beda-beda tergantung persepsi masing-masing kan. Nah, sekarang saya akan kasih tambahan informasi dari kasus tadi. Yang pertama, saya akan kasih tambahan informasi yaitu si speedboat kecepatannya 250 km per jam. Kemudian perahu dayungnya 50 km per jam. Pasti jawabannya akan sama semua kan sekarang. Berapa kali kecepatan si speedboat terhadap perahu dayung? Pasti speedboat lebih cepat 5 kali daripada perahu dayung. Nah, dari contoh tadi speedboat sama perahu dayung. Nah, kecepatannya itu merupakan apa? Nah, merupakan besaran fisika ya. Nah, jadi dari penjelasan tadi kita jadi tahu kan bahwa besaran fisika itu sangat penting. Nah, apa yang dimaksud sih dengan besaran fisika? Nah, besaran fisika adalah sifat benda atau gejala alam yang dapat diukur. Contohnya apa? Misal di bidang kita, nah, panjang gelombang, massa air laut, periode gelombang, suhu permukaan laut, massa jenis air laut. Nah, semua itu kan sifat-sifat benda yang dapat diukur kan. Maka semuanya merupakan besaran fisika. Jika kita daftar, besaran-besaran fisika ini pasti banyak sekali. Namun, dari banyaknya besaran-besaran fisika ini dapat kita simpulkan di mana satu besaran itu dapat diperoleh dari besaran-besaran fisika yang lainnya. Misal, besaran massa jenis air laut itu dapat diperoleh dari apa? Besaran massa air laut dan volumenya kan. Nah, gimana hubungannya? Nah, hubungannya kan massa jenis air laut merupakan apa? Hasil bagi massa air laut dengan volume. Karena adanya hubungan antara besaran-besaran tersebut, pasti harus ada kan sekelompok besaran fisika yang lebih mendasar. Dan semua besaran fisika lainnya atau yang sangat banyak tersebut dapat diturunkan dari besaran-besaran yang mendasar tadi. Nah, kelompok besaran yang mendasar inilah yang harus ditentukan. Kelompok besaran ini selanjutnya dinamakan apa? Ada yang tahu? Nah, besaran pokok ya. Besaran pokok berdasarkan sejumlah pertemuan para ahli fisika dunia ditetapkan seperti tabel ini. Nah, bisa kita lihat dalam tabel ini apa aja besaran pokok itu. Yang pertama panjang, habis itu massa, waktu, kuat arus, suhu, intensitas cahaya, jumlah. Ya, panjang untuk apa fungsinya? Mengukur panjang benda seperti tadi panjang gelombang. Massa mengukur massa atau kandungan materi benda seperti tadi mengukur massa air laut. Waktu apa? Contoh tadi periode tadi kan, periode gelombang. Nah, dia kan menghitungnya satuannya waktu kan. Terus kuat arus listrik, ini mengukur arus listrik atau aliran muatan listrik dari suatu tempat ke tempat lainnya. Suhu mengukur seberapa panas suatu benda tadi seperti SPL tadi kan, suhu permukaan air laut. Terus intensitas cahaya
Dan yang terakhir, jumlah zat, mengukur jumlah partikel yang terkandung dalam benda. Jadi inilah contoh besaran pokok. Sedangkan yang lainnya itu merupakan besaran turunan, yaitu besaran-besaran yang diturunkan dari kombinasi 7 besaran pokok tersebut. Oke, cukup sekian kuliah kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.